몇 번 뵀죠? 저 들어드릴까요? 민 차장이죠? 김두식 씨! Kita flashback dulu di sekitar tahun 1987, di mana waktu itu ada sebuah pesawat yang lagi melakukan penerbangan. Ternyata di pesawat itu ternyata ada bom yang kemudian dicoba untuk diperingatin sama Dushik. Dia terbang ke sana menuju ke awak kapalnya dan memberikan mereka peringatan untuk segera melakukan pendaratan. Tapi mereka awalnya nggak terlalu copy akan masalah itu. Terus coba jelaskan lagi sama Dushik dan akhirnya mereka tahu bahwa di sana itu ada bom. Tapi karena waktu itu udah singkat banget, hingga akhirnya pesawat itu pun akhirnya nggak bisa diselamatkan karena bom yang ada di sana udah keburu meledak. Dan kemungkinan besar semua penumpangnya termasuk kapten kapalnya itu akhirnya meninggoy karena kapalnya kayak hancur berkeping-keping. Dushik sedih banget dan sedikit kecewa kepada dirinya sendiri karena nggak bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, sementara itu di tahun 1994 sekitar 7 tahun kemudian. 자네에게 중요한 임무를 하나 맡기게. Ada seorang agen yang bernama Lee Mi-hyun yang merupakan ibunya Bong Suk. Nah, di sini dia diberikan tugas penting oleh atasannya dia, di mana dia harus mencari tahu tentang Kim Do-sik. Jadi si atasannya ini pengen tahu apa sih yang dipikirkan sama Do-sik ini setiap hari dan dia menyuruh Lee Mi-hyun untuk menyelidiki itu karena Mi-hyun itu adalah orang yang cantik di sana. Karena dipikir sama dia bahwa kecantikan bisa juga menjadi senjata. Terus dipelajarilah sama Lee Mi-hyun siapakah si Dushik ini. Yang ternyata mereka itu bekerja di kantor yang sama cuma di departemen yang berbeda. Dan inilah pertemuan pertama di antara mereka. Nah, awalnya Lee Mi-hyun itu mengira bahwa kayaknya bakal sulit untuk mendekati Dushik karena Dushik itu kayak cuek banget. Tapi dia nggak nyerah, dia mencoba untuk peruntungan lagi, tapi tetap aja dicuekin sama Dushik. Tapi ternyata diam-diam Dushik itu memperhatikan gerak-gerik dari Lee Mi-hyun, terutama ketika dia sedang minum kopi. Hingga keesokan harinya rencana Lee Mi-hyun berjalan dengan lancar karena Dushik sudah mulai memperhatikan dirinya. Apalagi ketika itu kan lagi di parkiran dan ketika mereka lagi minum kopi juga, Dushik sekali itu mencuri pandang ke arahnya Lee Mi-hyun. Pokoknya dia itu setiap jumpa Lee Mi-hyun seperti deg-degser ataupun sudah mulai ada rasa suka. Nah, atasan mereka ternyata kurang suka dengan si Dushik, makanya dia meminta tolong sama Mi-hyun untuk mencari tahu tentang kelemahan Dushik ini karena dia pengen menjatuhkan Dushik. Dan kebetulan Dushik ini berteman dekat dengan Jang Ju-won yang merupakan ayah dari si Jang Hee-soo. 몇 번 뵀죠? Nah, kemudian Lee Mi-hyun dan juga Dushik bertemu di tempat mesin pembuat kopi dan disinilah untuk pertama kali mereka berdua itu ngobrol. Dimulai dari obrolan-obrolan ringan hingga Lee Mi-hyun di sini menawarkan untuk membelikan Dushik kopi. Ya udah, kemudian dia belikan, Dushik juga setuju akan hal itu dan mereka pun langsung ngobrol-ngobrol lagi. Lalu kita flashback lagi di kejadian 2 tahun yang lalu di Longjing Yanbian, Tiongkok. Kebetulan pada waktu itu lokasinya di Hotel Longjing, di mana waktu itu lagi ada jamuan orang-orang yang berkekuatan khusus yang datang pada hari itu. Dan kebetulan juga ada Lee Mi-hyun datang di sana sebagai pembawa acara sekaligus juga penyanyi untuk acara itu. Nah, tanpa diketahui sama orang-orang di sana bahwa mereka itu udah dijebak dan minuman mereka itu udah diberikan kopi yang dapat membuat mereka itu menjadi pingsan. Dan inilah agen yang untuk menangkap mereka. Mereka itu dibilang Humin Ganda. Humin Ganda ini adalah agen ganda di mana mereka itu juga bekerja sama dengan Korut. Jadi mereka itu mempunyai 2 tempat informasi. Dan si agen itu hanya mengetahui bahwa semua orang di sana termasuk teman yang sebelah dia itu adalah Humin Ganda. Dan dia pun langsung ngekill semua orang di sana termasuk orang yang di sebelahnya dia. Dan ternyata dia bekerja sama juga dengan Lee Mi-hyun pada saat itu.
Nah, Lee Mi Hyun tahu bahwa ada beberapa orang yang masih hidup termasuk si bapak ini. Jadi di situ Lee Mi Hyun gak jadi nembakkan pistol itu ke arah si bapak tadi. Dan dia diminta sama rekannya dia untuk ngambil gas air mata. Lalu dia mencoba ngambil gas air mata tapi dia tukar dengan yang lain, yaitu granat. Mi Hyun sengaja melakukan hal itu karena dia nggak mau bahwa orang-orang di sana di-kill sama rekannya dia. Terus dia langsung ledakan granat itu dan langsung meledaklah di udara, dan dia pun langsung menyuruh orang-orang yang masih bisa selamat itu untuk segera kabur dari sana. Di sini Lee Mi Hyun tahu betul kalau misalkan apa yang dia perbuat ini kalau ketahuan bosnya itu dapat mengorbankan jabatannya dia. Jadi ya dia nggak peduli, yang penting orang-orang di sana bisa dia selamatkan karena dia nggak mau orang-orang di sana itu terkill semua karena nggak semuanya bersalah. Dan ternyata atasannya dia juga mengatakan bahwa dia sengaja menyuruh Lee Mi Hyun untuk mendekati Kim Do Sik karena dia ingin memanfaatkan Lee Mi Hyun aja. Jadi ya udah, dia emang sengaja melakukan hal itu. Dan dia juga memerintahkan kepada si mbak itu untuk membuat Lee Mi Hyun ini lembur terus-menerus agar dia bisa berjumpa dengan Do Sik. Jadi Mi Hyun yang nggak curiga sama sekali, ya udah dia turutin aja perintah atasannya untuk melakukan lembur, dan lagi betul aja dong dia bertemu dengan Do Sik di lift, dan itu Do Sik sengaja bukain lift untuk dia. 저 들어드릴까요? Nah, jadi di sini Do Sik itu udah kayak perhatian banget nih sama Lee Mi Hyun. Bahkan dia menawarkan bantuan juga untuk membantu Mi Hyun untuk mengangkut barang-barang yang lagi dibawa sama Mi Hyun, dan mereka pun langsung lanjut ke tempat biasa mereka ngobrol, yaitu di tempat mesin kopi. Dan dari situlah mereka itu kayak semakin hari itu semakin dekat dan semakin sering ngobrol. Bahkan keesokan harinya di sini Do Sik juga menawarkan untuk ngebawa barang-barang yang dibawa sama si Lee Mi Hyun. Terus di sini Jang Joo ini tuh orang yang kayak menjunjung tinggi senioritas, yang dia kira awalnya Lee Mi Hyun itu di bawahnya dia ataupun juniornya dia kan akan tampak lebih muda. Tapi setelah dia cari-cari tahu, ternyata Lee Mi Hyun itu adalah orang yang berada di angkatannya dia, di atasnya dia, yaitu angkatan 54. Nah, setelah itu akhirnya dia tahu bahwa Mi Hyun itu lulusan paling muda, makanya dia langsung hormat kepada Mi Hyun. Wow. 난 정보 분석관이니까요. 1급 기밀 외에 모든 정보를 열람해. Terus Do Sik dan juga Mi Hyun lanjut lagi nih ke tempat biasa mereka nongkrong, yaitu di mana kalau bukan tempat mesin kopi. Dan di sini Do Sik menceritakan bahwa dia tahu bahwa semua itu ulah bosnya mereka. Lalu Mi Hyun kayak terciduk gitu karena ternyata si Do Sik ini udah tahu, yaitu salahnya Mi Hyun karena dokumen yang dia bawa tiap hari itu sama. Jadi Do Sik tahu dong kalau ada sesuatu yang lagi direncanakan sama Mi Hyun dan juga si direktur mereka. Lalu Mi Hyun ngerasa terciduk dan dia akhirnya meminta maaf. Tapi Do Sik sendiri ngerasa nggak terlalu terganggu dan dia juga ya udah membiarkan hal itu. Nah, setelah itu mereka jadi lebih sering lagi makan ke tempat Tonkatsu Namsan, yang ternyata dari sanalah karena itu tempat favorit mereka makan. Makanya Lee Mi Hyun membuka restoran di zaman yang sekarang itu, nama restorannya juga adalah itu. Yang awalnya itu diberikan misi untuk mencari tahu tentang kehidupan Kim Do Sik dan juga rahasia-rahasianya. Tapi ujung-ujungnya mereka berdua malah saling jatuh cinta dan semakin dekat antara satu sama lainnya. Bahkan mereka juga sering banget menghabiskan waktu bersama, selain makan mereka juga jalan-jalan. Dan sudah terlihat banget benih-benih cinta sudah terjalin antara Lee Mi Hyun dan juga Kim Do Sik. Terus keesokan harinya Lee Mi Hyun tuh nanya sama Do Sik kenapa dia itu nggak menghindarin si Mi Hyun, padahal kan dia tahu kalau Mi Hyun tuh sengaja mendekati dia. Terus si Do Sik bilang bahwa ya dia emang suka sama Mi Hyun. Wow, to the point banget. Karena dulunya si Do Sik itu sempat mau ngekill Mi Hyun untuk misinya dia, tapi dia itu batalin dan gak jadi ngekill Lee Mi Hyun. Plot twist nggak tuh? Wah. 부르셨습니까? 아, 커피나 한잔 하자. Nah, keesokan harinya Mi Hyun tuh dipanggil sama direktur Min untuk mencari tahu nih apa sih yang udah dikerjain sama si Mi Hyun kan. Tapi dia meminta dulu untuk ngopi dulu sebelum ngobrol-ngobrol sama Mi Hyun. Dan dia juga suka dengan kopi buatan Lee Mi Hyun. Nah, setelah itu dia langsung nanya apa yang udah dia ketahui dan apakah tugas yang diberikan sama si direktur ini berjalan dengan lancar.
Terus dia ingat banget kata-kata Dushik kepadanya bahwa kalau si direktur mereka itu udah nggak peduli lagi sama dia, maka dia tuh nggak akan pernah dianggap. Dan Dushik juga berjanji sama si Lee Mi-hyun bahwa dia bakal terus menemukan Lee Mi-hyun kalau misalkan dia kayak ya udah tetap berpegang teguh sama pendiriannya. Tapi di sini si direktur mereka menjanjikan sama Lee Mi-hyun kalau dia berhasil menjalankan aksinya dia bakal menaikkan jabatannya si Lee Mi-hyun. Tapi ketika Mi-hyun sama Dushik pergi lagi untuk makan bersama, di sini Mi-hyun tuh kayak ya dia udah benar-benar yakin banget kalau jatuh cinta sama Dushik. 미현 씨는 무슨 색깔 좋아하세요? 어두운 색 Bahkan obrolan mereka itu udah sampai ke tahap dimana Dushik tuh udah mulai kepo tentang apa-apa aja yang disukain sama Mi-hyun termasuk warna kesukaannya. Dan Dushik pun langsung tahu kalau Mi-hyun tuh suka warna putih. Ya udah, jadi mereka tuh sama-sama udah tahu apa tujuan mereka dan mereka juga nggak akan menjatuhkan satu sama lain. Dan juga Mi-hyun mengakui bahwa dia udah mulai nyaman deket dengan si Dushik. Nah, jadi ketika ditanya lagi tuh sama atasannya dia apa rahasianya Dushik, di sini Mi-hyun bilang dia belum tahu. Jadi dia belum tahu apa rahasianya Dushik dan juga apa kelemahannya. Terus ya udah, dia masih dikasih kesempatan nih sama direkturnya bahwa ya udah silakan cari tahu lagi dan dia harus jauh lebih dekat lagi dengan Dushik untuk mengetahui apa rahasianya. Kemudian ketika Mi-hyun keluar dari ruangan atasannya dia memberikan saran nih kepada sekretarisnya bagaimana cara berpakaian yang baik yang disukain sama atasannya si direktur itu, bagaimana cara membuat kopi, pokoknya semua diajarin. Dan si mbak itu pun berterima kasih banget kepada Mi-hyun karena udah ngajarin dia. Dan ya udah, Mi-hyun pun dibalik sikap dia yang seperti itu tegas, tapi dia juga memberikan pelajaran kepada bawahan-bawahannya dia ataupun yang di bawahnya dia gitu. Jadi nggak sombong gitu orangnya. Tapi si Yeon Gyu ini yang merupakan atasannya si Mi-hyun, dia itu pura-pura marah-marah kepada Mi-hyun apa dan kenapa Mi-hyun dipanggil ke ruangan direkturin. Padahal dia tahu alasannya karena dia sama si direktur itu udah mengatur semuanya. Jadi dia pura-pura marahin si Mi-hyun dan memberikan pekerjaan yang menumpuk lagi agar dia lembur. Nah, ketika Mi-hyun lembur pada malam harinya, Dushik itu iseng banget sama dia. Dia muncul dari belakangnya Mi-hyun, padahal itu Mi-hyun lagi kerja di lantai 5. Terus Mi-hyun ngerasa bahwa kayaknya ada orang yang di belakang dia, cuma nggak mungkin kan, itu tuh lantai 5. Dan ketika dia lihat, ternyata itu adalah Dushik, di mana Dushik itu akhirnya menunjukkan rahasianya dia kepada Mi-hyun. Dan dia juga membawakan makanan kesukaan Mi-hyun dan ya untuk disantap lah tentunya. Terus Mi-hyun ngerasa tersanjung karena udah diberitahukan rahasia dari Dushik bahwa Dushik itu memiliki kekuatan super dan dia bisa terbang. Nah, di sini Mi-hyun juga menunjukkan kekuatannya kalau dia itu memiliki panca indera yang sensitif banget, dia bisa tahu dari jarak manapun apa yang terjadi. Pokoknya setiap si Mi-hyun ini lembur itu selalu ditemenin sama Dushik. Wah, pokoknya mereka berdua itu udah benar-benar romantis banget dan udah saling cinta banget nih dari pandangan mereka berdua. Bahkan si Mi-hyun itu langsung jujur-jujur banget nih sama Dushik bahwa dia itu tahu bahwa Dushik serius sama dia. Lalu Dushik juga memberikan jawaban yang pasti kepada Mi-hyun dan dia juga bilang bahwa itu dia serius sama Mi-hyun dan dia tahu juga bahwa Dushik itu deg-degser karena kan dia bisa dengar. Setelah itu ya udah, mereka pun langsung vacuum cleaner nih. Aduh, sedotannya kayak berapa watt ya? Berapa watt? Nah, ternyata Dushik itu mirip sama anak mereka, yaitu si Bungsuk. Nah, ketika lagi deg-degser, nah, terbang. Semakin besar rasa cintanya kepada seseorang, maka dia pun bakal terbang. Cuma di sini bedanya, Dushik itu udah bisa mengatur semuanya, berbeda dengan anak mereka, Bungsuk yang belum bisa. Tapi si Mbak Direktur tahu bahwa Lee Mi-hyun itu udah deket banget sama Dushik dan juga udah ya mesra-mesraan, dan akhirnya dia langsung manggil si Lee Mi-hyun dan ditanya lagi tuh sama dia apakah Mi-hyun udah tahu apa rahasianya si Dushik. Terus Mi-hyun bilang nggak tahu dan dia bilang ya udah, tugasmu udah selesai, nggak usah lagi melakukan hal itu, terserah sekarang mau ngapain lagi. Dan lagi si mbak itu bersandiwara dan marah-marah karena Mi-hyun dipanggil ke ruangan si Pak Direktur tanpa sepengetahuannya dia. Tapi Mi-hyun waktu itu nggak terlalu mau ambil pusing dan dia pun milih untuk pergi aja dari sana karena
ya dia pun nggak terlalu curiga, toh tugasnya juga udah selesai dari si Pak Direktur itu. Tapi ternyata itu semua rencana si Pak Direktur, kayak plot twist banget sih. Dia udah tahu kalau Mihyun itu suka sama Dushik, begitu juga dengan si Dushik. Jadi ketika kejadian yang flashback yang di China itu, ternyata si bapak itu memberikan tugas kepada Dushik untuk ngekill Lee Mi-hyun. Tapi kan nggak dikill sama Dushik, dan itu pun diketahui sama si bapak ini. Dan dia kasih tugas yang sama juga kepada Mi-hyun, dan terulang lagi. Dan dia tahu bahwa mereka berdua itu saling cinta. Wah, wah, wah. Jadi tujuan dari si direktur mereka itu adalah memang membuat mereka berdua itu saling jatuh cinta. Cuma apakah endingnya dan kenapa dia melakukan hal itu? Nah itu dia yang belum diberitahukan di sini. Intinya apa yang dia pengen itu akhirnya tercapai, yaitu membuat dua agen itu saling jatuh cinta. Nah, pembicaraan mereka ternyata didengar sama sekretarisnya si direktur itu, dan dia langsung melaporkannya kepada Lee Mi-hyun. Lalu Lee Mi-hyun pun langsung mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan ternyata nih itu juga plot twist banget. Buku-buku yang dia bawa itu ternyata dikasihin kamera dong di sana, dan banyak juga tempat-tempat itu dipasang kamera. Jadi otomatis semua gerak-gerik dan juga pembicaraan dia sama si Dushik itu udah diketahuin sejak awal sama Direktur Min. Wow, plot twist banget sih ini, benar-benar plot twist. Jadi Mi-hyun pun hanya mengetahui bahwa dia selama ini dijebak. 김두식에게 어떤 임무를 맡기시려고 하시는지. 근무 수칙이지 않나? Nah terus Mi-hyun langsung pergi lagi nemuin si direkturnya itu dan protes dong. Padahal kan ya awalnya nggak kayak gitu perjanjian mereka. Terus si direktur itu langsung nyinggung tentang ayahnya Lee Mi-hyun dan nyuruh Mi-hyun untuk kayak diem aja. 민 차장님이 찾으십니다. Nah, si Pak Direktur juga ternyata mencari di mana keberadaan dari Dushik karena si Pak Direktur pengen ngobrol secara langsung dengan Dushik. Nah, semenjak saat itu Dushik sama si Mi-hyun tuh kayak jarang banget jumpa. Dia cuma melihat Mi-hyun tuh dari kejauhan, walaupun Mi-hyun tahu kalau Dushik itu memperhatikannya dari kejauhan. Tapi setelah itu mereka kayak benar-benar nggak pernah jumpa miskom. Namun secara tiba-tiba kantor mereka tuh dibuat heboh karena Kim Il-sung itu tiba-tiba meninggoy. Jadi semua orang termasuk direktur mereka itu kayak heboh banget. Terus mereka pun langsung berkumpul untuk menjalankan strategi apa yang harus mereka lakukan. Si direktur ini pun kayak benar-benar emosi banget dan dia tahu betul bahwa dia menduga besar banget kemungkinan bahwa itu ada hubungannya dengan Dushik. Ditambah lagi pada waktu itu ada keterlibatan dari Korut. Jadi mereka itu kayak berdebat dan juga menyusun rencana dan juga langsung mengatakan bahwa Dushik itu orang yang harus dicari pada saat itu. Dan mereka pun langsung membuat Dushik itu dalam orang pencarian teratas. Si Pak Direktur itu nggak peduli, yang penting semua orang harus segera menemukan di mana keberadaan dari Dushik. Pokoknya mereka harus ngelacak tuh si Dushik di mana. Sementara itu, Mi-hyun itu datang menjenguk ayahnya, memang ternyata lagi sakit nih. Dan dia juga terus kangen dan berpikir kapan dia bisa bertemu lagi dengan Dushik. Nah, kebetulan pada malam itu dia dikunjungin sama Dushik. Itu waktu itu lagi hujan lebat banget dan Dushik pun datang ke sana berkunjung dan langsung melepaskan rindu dengan Mi-hyun. Karena memang dia udah nggak bisa lagi menahan rasa rindunya dengan si Mi-hyun walaupun dia tahu resiko yang bakal dia terima. Dan mereka pun langsung melepaskan rindu dengan vacuum cleaner. Tapi dari kejauhan Dushik itu udah diincar dari banyak banget agen-agen dan di punggungnya dia udah terlihat banyak banget titik-titik tembakan. Nah, kira-kira apakah yang terjadi kepada Dushik? Apakah dia meninggoy ataukah dia selamat? 그래서 지나가다가 딱 마주치고 뭐 떨어뜨리고 여보야 뭐 생각해요? 지금 내 말 들었어요? 괜찮아요? 나 때문이죠? 아닙니다. 빨리 가요. 찾아온 겁니다.
Kita flashback lagi ke tahun 1990, tepatnya di Ulsan. Nah, sebelum bekerja di Badan Pertahanan, ternyata Jang Ju-won seperti ini. Dia bekerja dengan orang lain. Dan si bapak ini, bosnya dia, bakal memintanya untuk ngabisin orang-orang yang ada di sana. Karena mereka itu lagi dalam kondisi perebutan kekuasaan. Terus Jang Ju-won pun berhasil mengalahkan seluruh anak buah dari musuh mereka dan meminta kepada si bapak itu untuk segera menandatanganin kontrak yang sudah dia berikan kepadanya. Karena mereka lah yang lebih dulu sampai di sana dan berhak atas daerah itu. Awalnya si bapak itu nggak mau, tapi setelah ditunjukkan sama Ju-won kekuatannya dia, alhasil si bapak itu menandatanganin surat yang dia maksud. Dan julukan Jang Ju-won pada saat itu adalah manusia monster, karena dia benar-benar nggak bisa dikalahkan dan selalu bisa sembuh ketika terluka. Bahkan orang-orang di sana banyak juga yang segan sama dia, bahkan memanggilnya dengan sebutan bos. Kemudian 6 bulan telah berlalu, tepatnya di Incheon, dia itu ketabrak sama orang lain. Dan inilah cara dia mencari duit. Jadi kan dia itu bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi dia bilang sama si bapak itu bahwa dia bakal memaafkan dan tidak akan ngelaporin bapak itu ke Pak Pol. Yang intinya si bapak itu harus ngasih dia duit untuk berdamai. Ya udah, si bapak itu pun setuju-setuju aja, dibandingkan berurusan dengan Pak Pol bisa ribet nantinya, ya kan. Nah, setelah itu si bapak itu memberikan dia uang yang cukup besar, 300.000 won, dan dari sanalah dia hidup. Dan dia hari itu sempat berpapasan dengan ibunya Jang Hee-soo. Cuma mereka cuma berpapasan aja, belum ada ngobrol. Nah, terus kita balik lagi ke Ulsan di tahun yang sama. Itu Ju-won pengen bertemu lagi sama bosnya dia, tapi dia kaget banget dong karena bosnya dia malah akrab banget dengan musuh mereka. Terus dia bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa si musuh mereka itu ada di sana. Terus si musuhnya bilang untuk menceritakan kepada si Ju-won apa situasi yang sebenarnya terjadi. Bosnya nyuruh Ju-won untuk jangan ikut campur karena sebelum Ju-won datang itu semuanya kayak baik-baik aja. Tapi setelah Ju-won datang itu semuanya benar-benar berantakan. Lalu dijelaskanlah sama bosnya bahwa bosnya itu kayak terpaksa gitu demi uang. Nah, di sini Ju-won gak terima karena mereka lah yang lebih dulu sampai di sana dan berhak atas wilayah itu. Jadi dia nggak mau pindah lagi karena ya mereka baru aja sampai di sana gitu. Apalagi hanya demi uang, dia nggak terima kalau misalkan bosnya itu melakukan hal itu hanya demi uang doang. Terus pas dia balik lagi ke hotel, nah di sana dia bertemu lagi dengan ibunya Hee-soo. Cuma ini pun masih berpapasan doang, hanya saling lihat-lihatan, belum ada interaksi sama sekali. Hingga ketika pertemuan yang ketiga kalinya itu juga belum ada interaksi, dia hanya melihat ibunya Hee-soo ribut dengan pelanggannya. By the way, profesi ibunya Hee-soo ini penjual kopi keliling. Sebenarnya mereka ada kedai, cuma kalau misalkan mereka tuh ditelepon, mereka pasti bakal datang ke lokasi yang dituju. Penjual kopi panggilan kali ya, lebih tepatnya namanya. Kemudian setiap uang Jang Ju-won itu habis, dia melakukan hal yang sama terus-menerus pura-pura ketabrak. Kemudian dia langsung mendapatkan uang yang cukup banyak dari sana. Jadi begitulah dia menyambung hidup terus-menerus. Jadi pura-pura ketabrak, dapat uang. Tapi pada hari itu, ketika dia mau bayar uang sewanya, dia bertemu lagi dengan ibunya Jang Hee-soo. Walaupun belum berbicara secara langsung dan dia kepo dengan ibunya Hee-soo dan dia lihat namanya bernama Hwang Um-ji. Nah, setelah itulah mereka tidak sengaja bertabrakan dan itulah pertama kalinya mereka tuh ngobrol. Jadi ibunya Hee-soo bilang, oh kayak di FTV ya, tabrakan sama cowok, terus beresin bareng-bareng. Dan ibunya Hee-soo penasaran berapa sih umur dari Ju-won ini. Terus dia bilang, ya pokoknya dia masih muda lah gitu. Hwang Um-ji juga kayak kagum banget sama Ju-won karena biasanya orang tuh perlakuannya tidak baik, tapi si Ju-won perlakukannya sangat baik dan juga berbicara sopan kepadanya. Dari sanalah awal mula rasa kagumnya muncul.
Keesokan harinya, Jun pergi lagi menemui bosnya dia dan teman dekatnya itu ada di sana dan kaget banget dengan kedatangan Jun. Nah, dia di situ marah banget lagi karena bosnya masih tetap bersama musuh mereka. Jun masih nggak terima, apalagi dia dengar bahwa bosnya itu dipanggil dengan sebutan nama aja. Tapi ya gimana lagi, kalau musuhnya itu ternyata sekarang bos baru mereka. Bahkan bosnya yang lama memanggil musuh mereka dengan sebutan bos. Terus bosnya yang lama bilang sama Jun bahwa untuk jangan mengganggu karena semuanya harus baik-baik aja dan Jun tidak boleh ikut campur. Jadi di sini Jun tuh ngerasa bahwa dia kayak dihianatin gitu sama bosnya sendiri. Nah, setelah itu dia berusaha untuk pura-pura ketabrak lagi untuk mendapatkan uang. Tapi pada hari itu dia apes banget karena orang yang nabrak dia malah kabur. Tapi di tepi jalan dia bertemu dengan Ibu Hwang tercinta. Hwang Eum-ji sudah menawarkannya untuk mengejarnya bersama dengan sepeda motor yang dikendarain, tapi Jun bilang udahlah nggak apa-apa, toh dia juga nggak bakal bisa ngejar dan juga sekarang kondisinya udah baik-baik aja. Jadi yang nantinya awalnya dia mau minta ganti rugi, ujung-ujungnya malah dia yang disalahkan karena hal itu. Terus dia juga bertanya arah untuk pulang karena si Jun ini itu dia kayak buta arah banget, bahkan dia nggak tahu ketika dia lewat jalan itu pas pulangnya dia pasti bakal lupa, pokoknya kayak buta arah gitulah. Terus Hwang Eum-ji menjelaskan jalan untuk pulang ke motel yang ditempatin sama Jun. Nah, awalnya itu masih bingung banget, tapi Eum-ji itu berusaha sekeras mungkin untuk menjelaskan sama Jun. Tapi tetap aja dia nyasar. Walaupun ujung-ujungnya dia berhasil juga kembali ke motel. Walaupun yang harusnya mungkin cuma 5 menit, jadinya bisa jadi 1 jam lebih. Keesokan malamnya dia bertemu dengan temannya dia, teman akrabnya, beserta bosnya dia juga. Jadi si temannya ini mengundang mereka untuk minum bersama dan juga cerita-cerita. Tapi bosnya sama si Jun ini karena kebanyakan minum mereka berdua itu malah pingsan, tapi enggak dengan temennya. Nah, setelah dicek sama temannya itu mereka tuh kayak benar-benar pingsan. Nah, saat itulah ternyata temannya ini berkhianat kepada mereka berdua. Temannya ini sengaja bekerja sama dengan bos baru mereka untuk nangkep Jun dan bos mereka yang lama. Lalu mereka diikat dalam mobil agar mereka nggak bisa melepaskan diri. Lalu mereka bakal ngedorong mobil itu ke arah laut. Temannya itu kayak benar-benar nggak ada akhlak banget sih. Di sini Jun itu berusaha untuk meminta maaf sama mereka. Yang penting biar dia aja yang didorong, asalkan jangan bosnya yang lama, karena itu kayak sayang banget dan juga peduli banget sama bosnya itu. Tapi mereka nggak mau mendengarkan, tetap mereka dorong ke laut. Dan jatuhlah mobil itu ke dalam laut. Jun beserta bosnya pun akhirnya tenggelam. Tapi di sini Jun berhasil untuk melarikan diri, tapi tidak dengan bosnya dia. Ketika dia berusaha menyelamatin bosnya, ternyata mobil mereka itu dimakan sama ikan besar ini. Begitulah nasib bosnya dia. Dan ketika dia udah berhasil keluar, dia bertemu lagi dengan Hwang Eum-ji dan Eum-ji pun sedih ngeliat dia nangis. Eum-ji heran dan bertanya kenapa tiba-tiba aja Jun menangis seperti baru merasakan hal yang kayak sedih banget dalam hidupnya. Hwang Eum-ji berusaha untuk menenangkan dia, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, Jun menemuin temennya itu lagi dan ngekill bos baru mereka. Jadi si bos baru itu udah meninggoy dan temannya ini juga dikasih pelajaran sama dia. Walaupun cuma mulutnya yang disobek, tapi tetap aja masih dikasih kesempatan hidup sama Jun. Jun ini kayak masih baik banget tuh sama dia. Tapi dia tetap aja nggak berubah dan masih berkhianat sama Jun. Dia bertemu dengan si Bapak Min Yong Jun, ketua dari Badan Pertahanan.
Sementara itu Juwon rasa sukanya udah kayak besar banget kepada Hwang Eum-ji. Jadi dia pada hari itu memutus untuk membereskan ruangannya dia, kemudian menelpon untuk memesan kopi. Lalu dia juga mencukur kumis dan juga jenggotnya agar terlihat lebih rapi dan juga lebih muda. Tapi berharapkan Hwang Eum-ji yang datang, tapi ternyata bukan guys. Yang datang tuh malah temen-temennya, karena kan yang punya kedai kopi itu mempunyai banyak orang-orang yang bisa untuk datang ke sana. 커피 배달시켰죠? Hingga setelah beberapa kali percobaan, datanglah Hwang Eum-ji yang ke sana. Lalu dia tuh kayak seneng banget, senyumnya sumringah banget. Lalu mereka berdua langsung minum kopi bersama. Seperti biasa, Eum-ji menyajikan kopi, lalu mereka minum. Dan ternyata obrolan mereka juga sama ketika mereka lagi nonton. Juwon ini kan suka banget nonton petinju-petinju ataupun pertarungan gitu. Dan Eum-ji pun bilang bahwa dia suka Hook karena hatinya juga baik, dan langsunglah tersipu malu. Padahal ini bukan dia yang dibicarain. Terus dia bilang sama Eum-ji bahwa dia terus pengen berbicara terus menerus sama Eum-ji, tapi Eum-ji harus pulang karena waktunya udah selesai. Dan dibilang sama Jun bahwa dia bakal terus memesan kopi biar bisa terus bertemu dengan Hwang Eum-ji. Bahkan bosnya Eum-ji bilang bahwa Juwon emang sengaja mesen kopi untuk bertemu dengan Eum-ji itu benar adanya. Karena kalau misalkan teman-teman yang datang, mereka itu bakal langsung disuruh pulang. Sementara itu, mantan temennya Juwon itu masih benar-benar nggak ada kapok-kapoknya. Dia mencari di mana keberadaan Juwon dan bakal melakukan balas dendam. Dan dia bilang bahwa Juwon itu harus hati-hati karena dia itu bakal susah untuk di-kill karena dia cepet banget menyembuhkan diri. Ya, kegiatannya Juwon seperti biasa, mesen kopi, ngobrol-ngobrol. Pokoknya yang datang harus Hwang Eum-ji, nggak boleh orang lain. Pokoknya harus dia deh yang datang gitu. Pokoknya kalau bukan si Bu Hwang, dia nggak mau. Dan semakin hari, mereka pun berdua pun semakin dekat dan mulai tumbuhlah rasa cinta di antara mereka berdua. Terus keesokan harinya ketika dia pulang dan mau masuk ke dalam, dia melihat bahwa ada daftar tamu di sana nama Hwang. Itu di kamar sebelahnya dia, kamar 403, dan itu dia dengar ada keributan di sana karena ternyata si Ibu Hwang itu berantem dengan pelanggan-pelanggannya dia. 뭐야? Karena gak terima yang digituin sama orang-orang itu, dia langsung marah dan memecahkan tembok dong. Ya udah, mereka pun langsung diberi pelajaran sama Juwon. Bahkan mereka langsung disekap di gudang. Si ibu pemilik motel pun jadi takut sama Juwon. Padahal Juwon tuh gak ngapa-ngapain si ibu. Cuma si ibu bilang udah gak usah bayar uang sewa lagi. Yang penting dia jangan diapa-apain. Setelah itu Juwon nelpon ke tempat kerjanya si Ibu Hwang. Dia bertanya apakah Hwang itu baik-baik aja. Terus mereka bilang Hwang lagi di rumah sakit dan mungkin beberapa hari lagi bakal balik. Terus Juwon bilang bahwa kalau misalkan nanti udah balik, dia meminta kepada mereka untuk segera menghubunginya karena dia khawatir banget sama Bu Hwang. Tapi salah satu orang yang dia sekap itu berhasil keluar, dan setelah itulah langsung datang orang yang cukup rame berusaha untuk menyerang Juwon. Mereka itu mainnya ramean karena kalau sendiri mereka itu bakal kalah, apalagi ramean gini kan. Kemudian Juwon gak mau tinggal diam gitu aja, dia langsung memberikan pelajaran kepada orang-orang itu. Ya udah, ya seperti biasa dia bakal menang pasti. Mereka semua itu berhasil dilumpuhkan sama Juwon, tapi mereka tetap memiliki pasukan yang cukup banyak. Dan itu ya tidak jauh-jauh ide dari temennya ini, mantan temennya. Padahal mereka dulu dekat, tapi ini tuh kayak nggak ada akhlak dan juga nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih nih orang. Dan dia itu masih dikasih lagi kesempatan kedua sama Juwon. Dan di sana ternyata turut hadir juga si Pak Min Yong Jun. Karena dia pengen membuktikan apakah Juwon itu bisa dia rekrut ataupun tidak. Apakah benar dia memiliki kekuatan super ataupun tidak. Nah setelah itu karena anggota mereka tuh masih banyak banget, mereka ngejar Juwon. 아니, 408호 헐크.
Si Ibu Huang yang udah keluar dari rumah sakit, dia bertanya apakah ada yang nyari dia ataupun enggak. Dibilang bahwa si Hook dari kamar 408 dan dia pun mencoba nelpon ke motel, tapi ternyata dikabarin sama teman-temannya dia bahwa motel itu lagi ada yang serang, dan itulah ngebuat si Ibu Huang khawatir banget dan dia pun langsung pergi mencari Juwon. Sementara itu Juwon masih berusaha untuk menyelamatkan diri karena dia dikejar banyak banget orang-orang. Terus Ibu Huang berusaha mencari di mana si Juwon ini dan dia pun melihat kerumunan. Dia yakin bakal orang-orang itu menuju ke tempatnya Juwon. Dan si Pak Min Yong Jun itu nyuruh anggotanya dia untuk menolong si Juwon, dan anggotanya itu adalah Kim Do-sik, ayahnya Bung Suk. Nah, orang-orang terus mengejar si Juwon, tapi mereka nggak dapat. Dan berhasillah si Bu Huang bertemu dengan Juwon dan dia pun menawarkan untuk pergi bersama dengan sepeda motornya dia agar lebih cepat. Dan dia pun mengatakan kepada orang-orang yang ngejar Juwon bahwa dia adalah pacarnya dan mereka pun bakal ngincar si Ibu Huang. Setelah itu mereka langsung pergi melaju secepat mungkin. Si Ibu Huang ngerasa gak enak sama Juwon karena dia ngerasa hal itu terjadi karena dirinya, karena ngelindungin dirinya dia gitu. Nah, ketika mereka sampai di perempatan itu ada mobil yang nabrak mereka, dan untung aja Juwon berhasil melindungi Huang Ji-hee. Kalau enggak bisa-bisa tuh mereka bakal berusaha untuk ngelukain Ji-hee lagi. Lalu mobil itu pergi mengarah ke arah mereka dan untung aja lagi dan lagi berhasil menyelamatkan Huang Ji-hee. Dan itu temennya lagi benar-benar gak ada akhlak banget. Dia bilang bahwa kalau misalkan dia ngedor si Juwon, maka Juwon bakal meninggoy. Tapi ternyata dia udah didor duluan sama Do-sik yang menyelamatkan Juwon. Nah, setelah itulah Juwon langsung direkrut menjadi anggota Badan Pertahanan. Nah, yang nanya nih, gimanakah kondisi dari Huang Ji-hee? Dia itu baik-baik aja dan sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Dan dia pun semangat banget bercerita tentang kisah hidupnya dia sama sesama pasien di sana. Dan dia pun udah benar-benar jatuh cinta banget dengan Juwon. Tapi 6 bulan berlalu dia itu sama Juwon benar-benar nggak pernah bertemu karena sekarang Juwon itu ada di Badan Keamanan dan juga Pertahanan Nasional. Nah, dijelasin lah kalau dia itu sekarang bukan gangster, dia itu sekarang bekerja untuk negara, jadi dia itu harus memperhatikan semuanya. Dan dia juga diperkenalkan bahwa Do-sik adalah atasannya dia sekarang dan mereka pun saling berkenalan dan itulah awal mula mereka berdua kenal dan juga menjadi dekat. Dan itu jugalah awal mula mereka berdua itu bekerja sama untuk Badan Keamanan dan juga Pertahanan Nasional. Nah, karena sekarang pekerjaannya udah tetap dan juga udah lumayan, setelah itu dia bertemu dengan Huang Ji-hee. Ji-hee kaget banget karena udah 6 bulan mereka nggak jumpa. Tiba-tiba aja Juwon datang dengan kondisi yang udah rapi banget. Ya udah, itulah awal mula mereka berdua saling mencintai lebih dalam lagi. 아빠, 누구에게도 들켜선 안 돼요, 절대로. 고기 먹자. 와줘서 고마워. Nah, semenjak mereka berdua bekerja sama, mereka itu juga semakin dekat sama seperti saudara. Nggak ada antara mentor, atasan, senior, ataupun junior. Pokoknya mereka berdua itu akrab banget. By the way, ini mereka lagi di Rusia untuk menjalankan misi menolong si Pak Jang. Seperti biasa, kerjasama antara Jang Juwon dan juga Do-sik itu benar-benar epic banget. Do-sik menyerang dari atas, sedangkan Juwon itu menyerang dari bagian bawah. Karena kan dia selalu bisa menyembuhkan dirinya. Hingga akhirnya misi mereka kali ini lagi dan lagi berhasil dan mereka pun juga bakal menolong si dokter Kang ini dan membawanya balik ke Korea Selatan. Karena keluarganya udah duluan diselamatkan sama mereka. 그래서 만나요? Karena Do-sik nggak kuat ngebawa 2 orang sekaligus, alhasil dia meninggalkan Juwon di sana. Padahal kan dia tahu kalau Juwon itu buta arah. Terus Juwon pun jadi merengek karena ditinggal di Rusia seorang diri sama Do-sik.
Tapi tenang aja, dia berhasil balik lagi kok. Dan ini mereka lagi di Hong Kong, lagi dan lagi mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka berdua dengan sangat rapi. Begitulah hubungan di antara mereka berdua, benar-benar akrab banget, bahkan mereka pun terbilang jarang banget berantem. 왜? Tapi ketika si Pak Min memberikan tugas kepada Dushik ke Korut, itu dia kan gak balik-balik. Makanya dia meminta kepada Lee Mi-hyun untuk menjebak Dushik agar datang ke rumahnya. Nah ketika ini kan pasti datang ke rumahnya si Mi-hyun, ya udah dia pun ditangkap sama anak-anak buah dari Pak Min. Dan dia pun kecewa banget kepada Mi-hyun karena ternyata dia dijebak. Bayangkan betapa patah hatinya di sini Dushik. Orang yang dia cintai yang bakal menyelamatkan dia, tapi ternyata malah menjebak dia. Dan dia pun meninggalkan pisaunya lalu diambil sama Mi-hyun, walaupun dalam hatinya ada kesedihan telah melakukan itu kepada Dushik. Hingga setelahnya Dushik pun dibawa ke kantor mereka dan bakal berhadapan langsung dengan Pak Min. Dan dia juga bilang kepada Jang Ji-woon bahwa untuk melakukan hal seperti biasa dan juga pergilah ke tempat pembuat kopi, dan di sanalah dia bertemu dengan Lee Mi-hyun. Sementara itu Dushik, ya dia dibawa ke kantornya Pak Min. 무슨 일이 있었는지. Pak Min kepo banget dan bertanya kepada Dushik kenapa dia menghilang dan gak ada ngelapor sama sekali kepada Pak Min. Terus Dushik bilang dia kecewa karena dia dihianatin, apalagi sama orang yang dia suka, karena Pak Min nyuruh Lee Mi-hyun untuk menjebak dia. Tapi alih-alih minta maaf, dia nggak mau dan dia bilang bakal menjalani hidup apa adanya dan apa yang dia pengen. 왜 이래? Dushik memberontak pada malam itu dan juga menangkap Pak Min agar orang-orang tidak mengarahkan tembak kepada dirinya. Dan Mi-hyun pun khawatir banget dengan Dushik. Dushik yang kecewa berat banget kepada Mi-hyun mengarahkan tembaknya ke Mi-hyun dan dia pun langsung nembak, tapi untung aja ditahan sama Jang Ji-woon. Jadi pelurunya itu mengenai tangannya Jang Ji-woon dan Lee Mi-hyun pun masih selamat. Kemudian ternyata semuanya adalah skenario yang udah diatur sama Dushik. Ketika dia berpelukan sama si Mi-hyun pertama kali mereka jumpa, itu dia udah ngatur skenario agar Mi-hyun pura-pura mengkhianati dirinya. Bahkan tembakan di tangannya si Jang Ji-woon itu juga udah diatur sama Dushik. Jadi ketika mereka latihan tembak, si Jun melihat bahwa tuh ada petunjuk dari Dushik. Dan pisaunya juga diberikan sama Mi-hyun kepada Jang Ji-woon. Tapi itulah kerjasama terakhir mereka, karena setelah itu Dushik gak pernah terlihat sama sekali. Sedangkan si Pak Min itu digantung sama Dushik di sini dan untung aja dia masih bisa diselamatkan dan untung Dushik gak ngekill si Pak Min ini. Terus ANSP dibubarkan dan benar-benar udah gak beroperasi sama sekali. Dan ayahnya Lee Mi-hyun itu meninggoy. Jadi ayahnya yang kemarin itu sakit udah gak bernyawa lagi. Mi-hyun menjalani hidupnya seorang diri dan dia pun sekarang bekerja di kantor pemerintahan sebagai PNS. Dan dia pun menjalani hidupnya setiap hari dengan memandang langit, memandang bunga-bunga sambil berpikir dan juga berharap bahwa Dushik bakal datang kembali. Dan ternyata harapannya itu nggak sia-sia. Suatu hari di hari yang bersalju, akhirnya orang yang dia tunggu-tunggu itu datang mengunjungi dia, yaitu Dushik. Dia pun seneng banget. 내리면 하얀 세상 하늘에서 보여주고 싶. Sesuai janjinya Dushik, dia pernah bilang bahwa dia bakal menunjukkan suatu malam di hari yang bersalju. Lalu dia mengajak Mi-hyun untuk terbang bersama sambil melihat pemandangan langit malam dan juga kota jika dilihat dari atas. Mi-hyun pun seneng banget dan ya udah mereka berdua pun hidup bahagia dan menikah dan ya udah tiba-tiba aja udah ada bungsuk anak mereka. Mereka berdua hidup jauh terpencil banget karena bahaya kalau misalkan orang-orang tahu keberadaan dari Dushik. Dan mereka pun hidup seperti keluarga biasa dengan seorang anak yang lucu dan juga menggemaskan banget. Apa?
Hingga suatu hari akhirnya mereka tahu bahwa anak mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan Dushik. Di sana mereka udah mulai khawatir dan membuat sesuatu yang lembut di langit-langit agar ketika anak mereka terbang itu aman untuk dirinya. Nah, di sisi lain si Pak Min tiba-tiba aja kembali lagi dan bekerja di Badan Intelijen Nasional. 오셨습니까, 사장님? Dia pun masih disambut baik oleh anggota-anggotanya yang lama dan dia juga bilang sama mereka bahwa dia bakal ngebentuk lagi tim dan bakal terus mencari di mana keberadaan dari Dushik. Dushik sebenarnya pengen pindah ke kota karena dia kasihan sama anak mereka karena nggak pernah bergaul dan juga pasti kesepian banget. Tapi mereka khawatir bahwa nantinya kalau misalkan anaknya belum pandai mengendalikan kekuatan, bisa-bisa orang lain tahu kok anak mereka itu bisa terbang kayak gini. Bahaya dong, ya kan? Nah, keesokan harinya anak mereka itu kan lagi berjalan-jalan tuh, terus dia malah menghilang. 범성이가 없어요. Mihyun khawatir banget dan meminta tolong kepada Dushik untuk mencari di mana keberadaan anak mereka. Nah, setelah dicari sampai ke langit, jauh banget kan mainnya. Nah, akhirnya Dushik menemukan anak mereka di sana. Nah, ternyata ini tuh bukan mimpinya Bungsuk, ternyata itu adalah sisa-sisa ingatan dari masa kecilnya ketika dia bertemu dengan ayahnya. Nah, karena Bungsuk udah ditemukan, Mihyun jadi tenang banget. Terus ternyata untuk menyambung hidup mereka menjual apel-apel yang mereka panen dan juga beberapa pembeli datang ke sana. Nah, salah satu pembelinya adalah si bapak ini yang ternyata dia adalah utusan dari si Pak Min. Hingga pada malam harinya karena keberadaan mereka udah diketahui dari si bapak yang beli apel tadi, nah anggota-anggota Pak Min pun datang untuk menangkap mereka. Ternyata si Pak Listrik itu sekarang sudah menjadi anggotanya si Pak Min. Terus Dushik menyuruh Mihyun untuk membawa Bungsuk pergi dari sana karena dia nggak mau kalau misalkan anak mereka ketahuan sama orang lain bahwa memiliki kekuatan yang sama dengan dia karena cukup berabe nantinya dan juga cukup berbahaya. Dan dia pun mengalihkan perhatian orang-orang yang bakal nangkap mereka. Jadi dia pun sempat berduel dengan orang-orang itu termasuk dengan si bapak Listrik. Sementara itu Mihyun bersiap untuk kabur bersama dengan Bungsuk. Setelah Dushik memastikan bahwa Mihyun dan juga anaknya itu sudah pergi dan juga jauh dari rumah mereka, ya udah dia pun hanya menyerahkan diri dan mereka pun langsung membawa Bungsuk dan hingga sekarang nggak tahu Bungsuk itu di mana dan dibawa kemana setelahnya. Nah, ternyata setelah itulah Mihyun membawa anak mereka untuk mencari tempat tinggal yang baru dan ternyata ketika ada selesai makan nih di sini, si bapak mata-mata itu ada di sana dong. Waduh, bahaya nih. 또 가방 놓고 내렸어? Terus Jang Ji-won gimana? Nah, ini dia kehidupannya dia setelah tidak satu tim lagi dengan Dushik. Jadi dia tetap hidup bersama dengan kekasihnya yang sekarang sudah menjadi istrinya dia. Mereka itu hidup bahagia dan dia melanjutkan hidupnya sebagai PNS. Jadi gak mungkin kan dia gak bekerja, gak mungkin dia nganggur, dia punya keluarga yang harus dia hidupin. Jadi dia walaupun agak susah memegang komputer, ngetik, tapi dia tetap berusaha untuk bekerja dengan baik. Dan dia juga memiliki istri yang baik banget dan selalu support dia. Bahkan ketika dia bilang, dia sempat berpikir bahwa gak ada lagi alasannya hidup di dunia ini. Istrinya bilang, ya adalah aku alasan kamu hidup di dunia ini dan juga sebaliknya. Dan istrinya benar-benar mendukung banget apa yang mau dia lakuin sama suaminya. Istrinya juga bilang bahwa gak perlu ada yang dicemaskan karena dekat suaminya jadi udah bahagia banget. 뭔가 하라고. Bahkan kalau suaminya gak nyaman menjadi PNS, dia juga mendukung suaminya untuk balik lagi bekerja dengan si Pak Min. Hingga keesokan harinya, sebenarnya Jang Ji-won tuh udah menyiapkan surat resign-nya dia. Tapi di sisi lain, rumah yang mereka tempatin itu kan rumah dinas PNS. Tapi kalau misalkan dia resign dan gak PNS lagi, dia gak bisa dapatin rumah itu lagi. Jadi dia memutuskan untuk menunda dulu resign-nya dia dari PNS. Dan istrinya pun selalu mendukung apapun keputusan dari Jang Ji-won. Bahkan dia meluk Ji-won untuk lebih tenang. Dia bekerja seperti biasa dan mulai hari demi hari dia itu udah mulai bisa mengerjakan pekerjaannya. Dan di sisi lain istrinya berharap punya anak, tapi ternyata hingga hari ini masih belum garis 2.
잘 어울린다. Suatu hari tiba-tiba aja Jang Ji-woon didatengin sama Pak Min. Nah di sini Pak Min itu nggak basa-basi, dia langsung menawarkan pekerjaan kepada Jang Ji-woon. Dia bilang bahwa Ji-woon tuh masih punya kesempatan untuk bergabung dengan dia lagi. Nah dia jadi berpikir nih, apakah dia bakal bergabung dengan si Pak Min dan meninggalkan pekerjaan yang sekarang. Dia semakin bingung dan istrinya pun tahu bahwa Jang Ji-woon ini lagi banyak banget pikiran, tapi istrinya tetap menyemangati dia dan bilang bahwa apapun yang dia pikirkan, udah jangan terlalu dipikirin karena dia bakal selalu di sisinya Jang Ji-woon. Oh my god, romantis banget. Hingga Ji-woon pun memutuskan untuk mengikuti Pak Min dan dia pun harus bertugas bersama beberapa orang militer. Dan ketika sampai di camp, dia itu bertemu dengan kapten yang memimpin grup itu yang cukup baik banget sama dia, bahkan melayani dia dengan baik banget. Dan mereka pun keesokan harinya langsung menelusuri lokasi tersebut untuk menemukan musuh-musuh mereka. Tapi mereka cukup sulit menemukannya hingga si Pak Min mengutus si bapak mata-mata ini untuk membantu mereka di sana. Jadi dia bilang bahwa dia itu diutus sama si Pak Min untuk membantu mereka menemukan musuh-musuh mereka. Dan dia cerita bahwa dia itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Jadi kemanapun orang pergi, dia pasti dan yakin banget bakal menemukan di mana orang itu berlari dan juga bersembunyi. Karena dia tahu betul dari aromanya dan jejaknya. Dan bener aja dong, keesokan harinya ketika mereka bergerak itu pagi-pagi banget dan gak butuh waktu lama, si bapak itu pun menemukan di mana dari musuh mereka hingga ini udah hari ke-49. Tapi si bapak itu curiga bahwa musuh mereka juga memiliki orang yang memiliki kekuatan supranatural seperti Jang Ji-woon. Awalnya Jang Ji-woon tuh gak percaya, tetapi ketika mereka lagi berhadapan dengan musuh mereka, Ji-woon sekuat tenaga melindungi rekan-rekannya dia, tapi kapten mereka itu harus meninggoy karena ketembak sama musuh mereka. Ji-woon marah banget karena kan ini orang baik banget sama dia dan udah ngebantuin dia selama di camp. Dan ternyata seperti yang dibilang si bapak mata-mata tadi, memang ada kekuatan supranatural dari musuh mereka, yaitu si bapak ini. Lalu dia berhadapan langsung dengan Jang Ji-woon dan mereka pun langsung berduel dan adu kekuatan. Tapi Ji-woon gak bisa mengalahkan dia karena dia cukup kuat, karena dia lincah banget. Dan setelah itu mereka pun langsung mundur dan mereka harus kehilangan si kapten. Ji-woon marah banget sama si bapak mata-mata dan bilang bahwa dia nggak mau melihat dan juga jumpa lagi dengan si bapak ini. Kalau misalkan mereka jumpa lagi, Ji-woon bilang bahwa dia bakal ngekill si bapak itu karena dia udah malas banget bertemu dengan si bapak itu. Dan ketika dia pulang, istrinya yang udah khawatir banget karena udah hampir 2 bulan nggak pulang-pulang, langsung bahagia dan bilang dia bersyukur bahwa Ji-woon balik lagi. 와줘서 고마워. Dia memeluk Ji-woon dari belakang karena dia khawatir banget kalau misalkan Ji-woon gak pulang-pulang. Nah, keesokan harinya si Pak Min mengundang Ji-woon, si bapak listrik, dan juga 2 orang lainnya yang sempat datang ke rumahnya si Do-sik itu untuk bergabung karena dia bakal membentuk tim rahasia lagi yang beranggotakan 4 orang. Awalnya si bapak ini nih meremehkan si Jang Ji-woon, tapi setelah itu Ji-woon bilang sama dia bahwa anggap aja kamu lagi beruntung hari ini. Kalau misalkan gitu lagi, siap-siap aja loh bakal meninggoy. Nah karena bekerja sama si Pak Min lagi, si Jang Ji-woon tuh kayak sibuk banget sehingga jarang banget ada waktu sama istrinya dia. Sehingga suatu hari istrinya itu ngeluh dan pengen banget makan bareng sama Ji-woon, tapi dia benar-benar gak bisa. Tapi kali ini istrinya itu mengatakan semua unek-uneknya kepada Ji-woon. Bahkan dia bilang kalau dia juga sebenarnya pengen banget punya anak. Melihat keinginan istrinya pengen banget punya anak, terutama anaknya itu pengen istrinya perempuan dan juga mirip banget dengan Ji-woon. Jadi kalau Ji-woon lagi pergi bertugas, ya dia bisa melihat anaknya karena mirip sama Ji-woon, itu yang dia pengen. Ya udah, Ji-woon pun langsung menuruti permintaan istrinya dan ya udah bersiap-siaplah mereka untuk membuat Ji-woon Junior. Ya udah, tiba-tiba aja mereka udah punya anak perempuan sesuai dengan yang diharapkan istrinya.
Dan tiba-tiba anak mereka juga udah gede dan sesuai dengan keinginan istrinya juga, dia nggak terlalu khawatir kalau misalkan Jun pergi bertugas karena sekarang mereka udah punya anak yang lucu banget dan juga cantik banget. Hingga ketika dia baru pulang dari bertugas di luar negeri, dia mendapatkan telepon bahwa anak dan istrinya mengalami kecelakaan. Dan anak mereka pun akhirnya dilarikan, begitu juga dengan istrinya ke rumah sakit. Dan ternyata di situ juga dia tahu kalau anak mereka memiliki kekuatan yang sama dengan dia, yaitu dapat menyembuhkan luka dengan sendirinya. Tapi ketika dia sadar bahwa istrinya nggak bisa, dia langsung ngecek kalau istrinya ternyata nggak bisa diselamatkan. Dan dia pun sedih banget. Bayangin dong, dia tuh udah semangat pulang, pengen bertemu sama anak dan istrinya, tapi ternyata dia harus menghadapi semua ini. Ini benar-benar sedih banget sih. Jujur, Mimin suka banget sama kisah cintanya dia sama istrinya karena benar-benar romantis banget. Dia berjanji kepada istrinya bakal menjaga anak mereka, dan dia berjanji akan selalu mencintai istrinya. 여보, 강훈이 생각해요. 잡았다. 응, 덕분에. 왜 이래? Gimana kisah dari orang tuanya Lee Kang Hun? Tapi sebelumnya kita ke kisah Jang Jun sebentar nih. Setelah ditinggal sama istrinya, akhirnya dia tinggal berdua dengan anaknya Jang Hisu. Dan terpaksa juga dia keluar dari pekerjaannya sebagai PNS dan mendaftar lagi ke tempatnya Pak Min. Dan dengan gampangnya Pak Min pun menerima Jang Jun sebagai agennya lagi. Lalu kita flashback lagi ke tahun 2003. Inilah kisah orang tuanya Lee Kang Hun. Ayahnya yang bernama Lee Jae-man itu adalah orang yang polos banget sehingga orang manggil dia itu dengan sebutan si bodoh. Nah kebetulan kedai-kedai mereka di sana kan mau digusur, jadi mereka meminta bantuan kepada Lee Jae-man untuk ikut memimpin pemberontakan itu, tapi istrinya tidak memperbolehkannya dan bilang bahwa itu tidak baik. Istrinya benar-benar mau menerima bagaimana keadaan dari Lee Jae-man, dan polosnya dia itu membuat istrinya semakin cinta kepada dirinya. 이런 일에 휘말리면 안 돼요. 무슨 말인지 알았죠? Dia juga sebenarnya nggak terlalu lancar berbicara, tapi istrinya tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan bilang juga sama Jae-man bahwa untuk menghindari orang-orang yang seperti tadi. Sebenarnya Jae-man juga takut banget kalau anak mereka itu seperti dia nggak lancar berbicara, tapi untungnya anak mereka itu tumbuh dengan besar, baik dan juga pintar. Kekuatan anaknya pun sama dengan dia, yaitu bisa berlari dengan kenceng banget, kecepatan penuh. 쏘지 마세요. 저 사람이 먼저 시비 걸었어요. Walaupun dia itu polos banget, tapi ketika keluarganya diganggu, terutama istri dan anaknya, dia itu bisa marah besar dan berubah menjadi monster yang benar-benar menakutkan banget. Hingga suatu hari nih di kejadian ini, istrinya diganggu sama orang lain dan dia tuh marah banget. Sehingga dia pun harus dibawa ke kantor Pak Pol untuk dimintain keterangan. Lalu istrinya mengatakan kepadanya untuk menenangkan dirinya. Dan dia bilang bahwa dia bersama anak mereka nantinya bakal datang ke kantor Pak Pol untuk menjemput dia. Hingga dia pun harus ditahan beberapa tahun, hingga beberapa tahun kemudian ketika anak mereka sudah besar, udah memasuki usia SD, akhirnya pulang ke rumahnya lagi dan diperkenalkanlah dia kepada anak mereka. Dan anaknya pun Kang Hun kayak heran dan dia juga udah lama banget gak ketemu sama ayahnya dia. Dan ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia memanggil dengan sebutan ayah. Walaupun setelah itu sebenarnya hubungan mereka berdua itu gak terlalu baik karena Kang Hun benar-benar kecewa sama ayahnya dia. Sementara itu Jang Jun mengurus anaknya Jang Hisu sendirian, tapi anaknya tidak pernah merasa kesepian dan selalu bahagia bersama dengan ayahnya karena ayahnya selalu baik dan juga perhatian banget sama dia. Nah, ketika ayahnya itu pergi bekerja, ayahnya menitipkan Jang Hisu kepada orang yang dipekerjakan sebagai pengasuhnya Hisu agar Hisu itu nggak benar-benar kesepian di rumah. Ya lumayanlah bantu-bantu keluarganya dia kan. Hisu juga udah paham banget dengan pekerjaan ayahnya yang sering banget bolak-balik.
Kemudian hubungan antara Lee Jae-man dan anaknya Lee Kang-hun itu berangsur membaik dan mereka berdua pun semakin dekat karena Kang-hun juga benar-benar kangen dengan sosok ayah dalam hidupnya dia. Jadi mereka berdua itu selalu sering bersama dan selalu setiap hari juga dijemput sama Jae-man ketika Kang-hun pulang dari sekolahnya. Kang-hun juga terlihat lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya ketika ayahnya belum kembali. Terus ada seorang anak yang bernama Sung-woo yang merupakan anak dari tetangganya Jae-man. Nah, di sini nih yang mungkin akan ada plot twist tentang anak tersebut yang bernama Sung-woo. Kita lihat nanti ya. Nah, seperti yang Mimi bilang tadi bahwa bakal ada pembongkaran paksa dari kedai-kedai tempat istrinya Lee Tae-man itu berjualan. Dan mereka pun melakukan demo besar-besaran untuk menentang pembongkaran tersebut. Dan mereka meminta lagi tuh kepada Jae-man untuk memimpin. Tapi istrinya bilang untuk jangan ikut campur karena dia takut kalau nanti dia mengeluarkan kekuatan super sehingga orang-orang menjadi curiga bahwa Jae-man ini memiliki kemampuan khusus. Nah, demo itu berlangsung hingga malam hari dan semakin tidak kondusif dan masyarakat di sana pun nggak mau kalau misalkan daerah mereka itu dibongkar karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Tapi Pak Pol tetap memaksa. Masih ingat kan dengan anak yang bilang tadi bernama Sung-woo? Nah, dia itu juga sepertinya memiliki kekuatan khusus yang kita belum diberitahukan kekuatannya dia itu apa. Tapi keberadaannya selalu dilindungin sama ibunya dia seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, Lee Jae-man itu khawatir banget karena istrinya belum pulang-pulang karena itu udah cukup malam. Dan dia bilang sama Kang-hun untuk bersabar sebentar, dia pergi mencari istrinya dulu. Tapi Kang-hun bilang sebelum jam 10 tolong pulang karena dia nggak mau khawatir kepada kedua orang tuanya. Ayahnya berjanji sebelum jam 10 dia bakal pulang. Nah, sesampainya di lokasi itu dia melihat bahwa istrinya udah dibawa sama Pak Pol ke dalam mobil untuk diangkut ke kantor Pak Pol. Nah, karena nggak terima melihat istrinya digituin, Lee Jae-man itu marah banget dan langsung menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Padahal istrinya udah berusaha ngelarang dia untuk jangan menunjukkan hal itu, tapi benar-benar dia nggak bisa menahan emosinya lagi karena orang yang dia sayang digituin. Istrinya menyuruhnya untuk segera pergi dari sana dan dia pun lari ke dalam bawah tanah. Kemudian Pak Min nelpon Jang Ji-woon untuk meminta bantuan karena ada masalah. Karena ada seorang monster yang mereka temukan sedang melakukan hal yang memporak-porandakan lokasi tempat rencana pembongkaran kedai-kedai tersebut. Jadi dia pun minta izin sama anaknya untuk berlaku baik selama dia pergi. Nah, karena Hee sudah ngerti pekerjaan ayahnya, jadi dia pun bilang ya udah nggak apa-apa. Dia pun bakal berjanji bakal menjadi anak baik dan nggak bakal pergi kemana-mana. Istri Jae-man meminta tolong kepada Pak Pol untuk jangan nangkap suaminya dan dia bilang bahwa suaminya emang sering kayak gitu dan dia pun bodoh dan juga susah dikasih tahu. Tapi Pak Pol nggak peduli. Ditambah lagi itu Pak Min kan udah nyuruh Jang Ji-woon untuk mengejar Lee Jae-man ke dalam bawah tanah. Ya udah, lalu Jang Ji-woon pergi ke sana dan setelah dia cari-cari akhirnya dia bertemu dengan yang dimaksud yaitu Lee Jae-man. Nah, itulah pertemuan pertama di antara mereka berdua. Jang Ji-woon bilang sama Lee Jae-man bahwa dia adalah orang yang datang untuk menangkap Lee Jae-man, tapi Jae-man gak mau dan dia pun kabur. Tapi Jang Ji-woon pun berusaha untuk menangkap si Jae-man dan akhirnya ya udah mereka pun adu mekanik. Sementara itu emaknya si Sung-woo, si anak yang mencurigakan tadi itu kehilangan Sung-woo karena udah nggak ada lagi di rumahnya karena kan dia disuruh anaknya itu untuk stay di sana, tapi anaknya udah menghilang dan dia minta bantuan sama Pak Pol untuk mencari di mana keberadaan anaknya karena kayaknya nih dia bilang bahwa anaknya itu pergi ke dalam bawah tanah. Pertempuran antara Jang Ji-woon dan juga Lee Jae-man itu terus-menerus berlangsung karena mereka berdua itu memiliki kekuatan yang hampir sama rata. Nggak ada satupun yang mengalah di antara mereka berdua hingga mereka terhenti ketika mereka mendengar suara seorang anak yang meminta tolong. Yang ternyata itu adalah Sung-woo yang hampir aja tenggelam. Lalu mereka berdua menghentikan pertempuran mereka dan fokus untuk menyelamatkan Sung-woo pada saat itu. Dan ketika Pak Pol sampai di sana, Jang Ji-woon menyuruh kepada Lee Jae-man untuk segera kabur dan dia pun keluar bersama dengan Sung-woo. Dan si Pak Min otomatis marah sama Jang Ji-woon karena dia nyuruh
Jaeman itu untuk pergi padahal kan disuruh tangkap sama dia. Setelah itu Lee Jaeman pulang ke rumahnya dan menjelaskan semuanya kepada Kang Hun. Lalu Kang Hun bertanya-tanya kemana ibunya. Jaeman cuma bisa nangis dan langsung meluk anaknya. Lalu anggotanya Pak Min datang ke sana. Nah karena Pak Min ngerasa bahwa kayaknya Jaeman ini nggak bisa direkrut nih untuk anggotanya dia. Ya udah, angkut aja dia ke kantor Pak Pol karena nggak ada gunanya. Nah tapi ketika dia pergi, akhirnya dia melihat kekuatan yang dikeluarkan sama Kang Hun. Nah dari sanalah si Pak Min tahu bahwa ternyata kemampuan mereka itu diwariskan kepada anak-anak mereka. Karena itulah Jang Jun jadi khawatir banget sama anaknya dia dong. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan langsung segera pindah dari sana karena dia nggak mau si Pak Min bakal merekrut anaknya juga. Dia nggak mau anaknya ikut terlibat dengan pekerjaan yang dia jalani selama ini. Ya udah, dia pun langsung pergi dari sana dan menghilang seketika. Itulah kita balik lagi ke masa yang sekarang, makanya dia menghilang dan pensiun secara tiba-tiba dan sekarang berjualan ayam. Dan anaknya pun Jang Hee-soo sudah tumbuh besar dan juga cantik, dan pada saat itu Jang Hee-soo bercerita tentang Kang Hun. Dan ada perkataan Kang Hun kepadanya mengingatkannya dengan ibunya. Nah karena Jang Hee-soo bercerita tentang ibunya yang membuat Jang Jun tuh jadi teringat lagi sama istri yang paling dia sayangi dan dia pun ya ikutan sedih lagi. Nah ini kita agak flashback sedikit lagi ya. Jadi kenapa si kepala sekolahnya itu disuruh sama si Pak Min pergi ke sekolahnya Jang Hee-soo dan kawan-kawannya. Ternyata dia tahu bahwa semua mereka yang memiliki kekuatan super itu juga nurun kepada anak-anak mereka. Sebenarnya nih, dia tuh bisa nyelamatin emaknya Hee-soo waktu ngalami kecelakaan. Tapi dia malah berdiam diri di mobil karena tugas dia cuma mengamati aja. Jadi ya udah, emaknya Hee-soo nggak bisa diselamatkan setelah itu. Jadi dia meminta kepada si Pak Min untuk dia menyatukan di sekolah anak-anak dari orang-orang berkekuatan super itu agar dia bentuk kembali untuk dia rekrut kembali bersama dengan mereka. Awalnya si Pak Min nggak tahu kalau misalkan para superhero itu memiliki anak-anak, tapi ternyata dia akan mengamatin semuanya dan dia sampaikan kepada si Pak Min untuk merekrut mereka semua. Nah mulai dari sanalah si bapak itu menjadi kepala sekolah di sekolahnya Jang Hee-soo DKK. 만 노출되면 그 순간에 전 세계로 쫙 퍼져. Oke, kita balik ke masa sekarang lagi. Nah video tentang anak-anak mereka itu Jang Hee-soo, Kim Bung-suk dan juga Lee Kang-ho itu tersebar, makanya mereka menjadi khawatir dan bakal pergi ke sekolah anak-anak mereka untuk mengkonfirmasi tentang hal itu. Ditambah lagi si Bang Ki-soo yang juga curiga ketika dia melihat lokasi kejadian bahwa wah kayaknya ada sesuatu hal yang aneh dengan hal itu. Ditambah lagi ketika dia sempat kesakitan, nih bapak gurunya malah ngebiarin. 뭐 그렇게 다르냐? Dan sepertinya Bang Ki-soo juga memiliki kekuatan super karena ketika dia bilang sama Kang Hun bahwa Kang Hun tuh nggak berbeda dengan dia. So mungkin dia juga punya kekuatan super yang selama ini juga masih dia sembunyikan. Terus Kang Hun juga masih berusaha mendekati Jang Hee-soo karena kan memang dia disuruh untuk lebih akrab dengan Hee-soo. Nah Hee-soo pun karena udah diselamatin sama Kang Hun, dia berterima kasih. Tapi ketika dia bertanya apakah Kang Hun memiliki kekuatan super juga, Kang Hun diam aja dan Hee-soo bilang ya udahlah kalau nggak mau cerita. Terus dia cerita kepada Hee-soo 3 tahun yang lalu itu dia ketika mau berangkat seperti biasa orang tuanya itu selalu melihat dirinya ketika dia mau berangkat sekolah, terutama ayahnya yang setelah kejadian itu nggak pernah ngapa-ngapain. Dan ternyata si bapak kepala sekolahnya juga cerita sama dia siapa ayahnya dan apa kekuatannya. Bahkan Kang Hun itu yang disuruh sama si Pak Kepsek ini untuk masuk ke SMA mereka yang sekarang. Karena dia mau merekrut si Kang Hun ini untuk bekerja dengan Pak Min. Dia juga menjanjikan bahwa itu dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan ayahnya sebelumnya. Sementara itu anak yang memiliki akun YouTube yang udah menyebarkan video tentang kekuatannya Kang Hun dan juga teman-temannya itu akhirnya kameranya disita untuk dihilangkan video-video tersebut karena nggak boleh nyebar gitu aja. Terus dia juga melaporkan sama si Pak Guru ini, guru olahraganya, kalau semua itu udah aman terkendali. Dan juga udah dipastikan akun YouTube dari si siswa itu udah nggak ada lagi. Lagi dan lagi juga Mimin masih curiga nih sama si Mbak tukang bersih nih karena pasti ada sesuatu sama dia.
Di sisi lain Kim Bung Suk itu dia merenung banget karena dia itu memikirkan perkataannya kepada ibunya tentang ayahnya. Ditambah lagi dia melihat Jang Hee-soo dan juga Lee Kang-hoon itu datang berdua, tambah menggalaulah dia. Walaupun sebenarnya Kang Hoon itu udah mencoba deket juga sama si Bung Suk, tapi kan karena mereka saingan dia nggak mau dong. Nah, Jang Hee-soo juga disuruh berhati-hati sama Bang Ki-soo tentang orang-orang yang ada di sana karena jangan pernah mempercayai siapapun di sekolah itu. Sepertinya dia memang tahu sesuatu. 왜 그래? 너 물까 방은? Setelah itu Jang Hee-soo balik lagi ke kelasnya dan dia pun bertanya sama Bung Suk kenapa Bung Suk tuh seharian kayak bad mood terus. Tapi Bung Suk bilang dia nggak kenapa-napa. Dan sebenarnya Hee-soo tahu kalau Bung Suk tuh cemburu ketika melihat Kang Hoon menyelamatkan dirinya. Sedangkan Bung Suk tuh nggak bisa gitu ataupun telat. Nah, untuk membuat si Bung Suk nih balik lagi moodnya, Jang Hee-soo pun langsung megang pipinya dan Bung Suk pun hampir terbang. Tapi untung aja diturunin lagi sama Hee-soo dan dikasih pemberat menggunakan tasnya dia. Nah, setelah itu mereka berdua pergi pulang bersama dan juga langsung cerita-cerita. Karena hari itu juga termasuk dingin dan Hee-soo bilang dia nggak terlalu kedinginan dan dia juga nggak mau jaketnya si Bung Suk karena dia takut Bung Suk kedinginan. Ya udah Bung Suk kasih power bank kepada Hee-soo biar Hee-soo juga ngerasa lebih hangat. Dan Hee-soo pun menambahkan pemberat ke tasnya Bung Suk agar dia nggak terbang kalau misalkan salting. Sementara itu para orang tua mereka termasuk orang tuanya Bung Suk sama orang tuanya Jang Hee-soo lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah anak-anak mereka karena mereka khawatir banget setelah melihat video yang udah tersebar. Jadi mereka harus mengkonfirmasi langsung apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana nantinya nasib anak-anak mereka karena kan sudah persiapan untuk memasuki bangku perkuliahan. Jadi mereka nggak mau kalau misalkan anak-anak mereka nggak bisa masuk ke kuliah perkara itu. 분명이요. Seperti biasa, Kim Bung Suk dan juga Jang Hee-soo pulang naik bus dan juga Bung Suk ngebayarin Jang Hee-soo lagi. Tapi Hee-soo bilang dia udah punya HP kok jadi nggak perlu dibayarin. By the way, mereka diikutin sama seseorang tak dikenal yang membuat si Pak Supir pun jadi curiga dengan orang tersebut. Karena dia juga sering menatap ke arahnya Bung Suk dan juga Hee-soo. Ditambah lagi kartunya itu nggak berfungsi tapi karena tampangnya menyeramkan jadi si Pak Supir bilang ya udah sekali ini aja dikasih gratis. Tapi dia melihat memang ada agak lain sama orang itu. Terus si Bung Suk malah asik menceritakan tentang orang-orang berkekuatan super yang membuat Hee-soo tuh jadi khawatir karena kan baru aja kesebar video mereka gitu. Dan bener aja dong orang yang ikutin mereka itu memiliki fotonya Jang Hee-soo dan juga Lee Kang-hoon. 아니고 Wadaw. 학부모인데요. 무슨 일로? Lee Mi-hyun akhirnya sampai ke sekolahnya Bung Suk yang awalnya dia nggak dibolehkan masuk karena kan nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana. Tapi setelah dijelaskan bahwa dia adalah orang tua Kim Bung Suk, ya udah si bapak penjaga pun mengizinkan Lee Mi-hyun untuk masuk. Setelah itu dia memberitahukan kepada Bung Suk bahwa dia bakal pulang telat karena ada urusan. Nah, Jang Hee-soo juga ditelepon sama ayahnya untuk bilang pulang duluan aja dan juga makan duluan aja karena ayahnya juga memiliki urusan. Jadi orang tua mereka itu sama-sama tidak bisa pulang cepat pada malam itu. Ayahnya Jang Hee-soo juga sampai di sekolah tidak berbeda jauh dengan Lee Mi-hyun. Nah setelah itu si kakek penjaga sekolah terlihat melaporkan kepada orang lain. Wah betul dong dia juga anggotanya Pak Min kayaknya. Lee Mi-hyun menemui si Pak Choi, guru olahraganya Jang Hee-soo dan juga Kim Bung Suk. Dia bertanya tentang apa yang terjadi di sekolah. Lalu si Pak Choi bilang bahwa ya itu juga kejadiannya udah gak terlalu dipermasalahkan, videonya juga udah hilang dan juga mereka pun gak akan dipermasalahkan ketika masuk ke dalam kuliah. Toh itu juga gak terlalu mempengaruhi untuk masuk ke kuliah karena kan udah gak ada dibahas lagi tentang hal itu. Apalagi Kim Bung Suk yang nilainya juga cukup bagus untuk masuk ke universitas. Sementara itu Bang Ki-soo ternyata masih di sekolah dong. Dia ternyata mendengarkan percakapan si kepala sekolah dengan gurunya yang ini. Karena dia itu curiga sama si gurunya sedang menyelidiki sesuatu. Jadi dia sengaja ngumpet di kamar mandi untuk mendengarkan percakapan mereka. Dan untung aja ketika gurunya mau ngecek ke toilet, ayahnya Jang Hee-soo itu datang dan teralihlah perhatian dari si gurunya itu. Dan dibilang bahwa dia mau bertemu dengan gurunya Jang Hee-soo untuk membicarakan tentang kejadian video yang udah tersebar.
Dan dia juga mau melihat ke lokasi kejadian. Dan ternyata si gurunya itu memiliki ruang rahasia yang ternyata itu penuh dengan CCTV dong. So, tapi itu CCTV-nya diketahui sama Lee Mi-hyun dan juga Jang Ju-won. Jadi mereka tahu bahwa dua orang itu, guru-guru itu adalah orang-orang yang disuruh sama si Pak Min. Bahkan mereka juga tahu posisi-posisi kamera yang sedang mengintai mereka. Yang membuat guru-guru itu jadi kaget banget dong. Kenapa para agen itu bisa tahu apa yang mereka lakukan? Terus kan masih ingat dong tentang si bapak ini kan, Kim Dok-yoon, yang disuruh untuk ngekill para orang-orang berkekuatan super untuk menggantikan si Frank. Dan dia sekarang udah sampai di Korea dan dia pun bakal siap untuk memburu orang-orang berkekuatan super. Sementara itu tempatnya Bung Suk dan juga Jang Hee-soo, si bapak supirnya tiba-tiba aja berusaha untuk membuat bus itu tidak stabil untuk membuktikan apakah orang yang mencurigakan tadi memiliki kekuatan super juga ataupun tidak. Dan ternyata ketika dia menggoyang-goyangkan bus itu, si bapak tadi nggak kenapa-kenapa. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapakah si bapak yang mencurigakan itu? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di episode 16 dan 17 minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.